saya orangnya dulu sangat fanatik dengan agama saya yang dulu. Makanya saya bercadar Surabaya untuk mondok pesantren di sana lagi. Sampai-sampai saya memang benar-benar mempelajari tentang syariah-syariah Islam yang bermimpi didatengin sama satu sosok yang berjubah putih. Jadi jubahnya ini nggak ada kancing-kancingnya ya. Jadi jubah yang dilingkar, kemudian ada penutup kepalanya. Saking capeknya sampai-sampai saya lupa untuk waktu itu untuk membaca doa tidur ya. Yang waktu itu kalau nggak salah ya, saya lupa ingat doanya Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya. Anda belajar di mana ya? Jadi saya nggak baca doa itu lagi. Next saya cuma bilang, aduh Tuhan saya capek, saya mau tidur, gitu loh. Saya mau istirahat, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara kesemuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian dari seorang perempuan ya, yang mengaku dahulu adalah seorang muslim dan kemudian menjadi murtad. Nah, tentu hal ini perlu kita buktikan ya, kebenaran pengakuannya tersebut. Dan kita sebagai umat muslim tentulah sudah mempunyai standar ya untuk mengukur sampai di mana kebenaran orang tersebut murtad dari Islam ke Kristen, karena jelas bahwa standar keimanan seseorang tersebut tidak diukur dengan seberapa tinggi tingkat pendidikannya, dan juga tidak diukur berdasarkan titel, dan juga tidak juga diukur dengan atribut-atribut keislaman yang diceritakan ya, baik dia mengatakan pernah sekolah pesantren ataupun adalah seorang muslim yang fanatik. Itu tidak bisa untuk dijadikan bukti dasar bahwa dia tersebut benar dahulunya adalah seorang muslim ya. Nah, bagaimana cerita si perempuan ini, alasannya kenapa dia kemudian menjadi murtad, dan kalau kita simak baik-baik maka kita akan menemukan banyak kejanggalan demi kejanggalan dari cerita yang disampaikan tersebut. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Jadi saya berasal dari Gorontalo. Jadi Welang itu masih keturunan kerajaan Gorontalo. Jadi dulunya saya itu seorang muslimah ya. Kalau mau dibilang fanatik ya fanatik. Saya orangnya dulu sangat fanatik dengan agama saya yang dulu. Makanya saya bercadar. Saya dari kelas 2 SMA itu saya udah bercadar. Saya udah bercadar dari kelas 2 SMA. Waktu itu juga nggak dikasih izin ya sebenarnya sama guru saya untuk bercadar, tetapi karena memang menggebu-gebu, berkobar-kobar yang namanya kefanatikan agama saya kepada agama saya yang lama, ya saya sampai bercadar dan mengikuti yang namanya organisasi tablik di dalam situ dengan para wanita-wanita soleha, dengan para wanita-wanita yang muslimah lainnya mengikuti
kajian-kajian dari majelis taklim. Itu yang membuat saya terpacu untuk menutupi aurat saya waktu itu sampai-sampai saya bersadar. Dan saya pun dulu sempat pesantren juga dari cabang dulu Lembunuh, perbatasan Gorontalo sama Palu. Kemudian saya next tahun 2013 itu saya ke Surabaya untuk mondok pesantren di sana lagi. Dan kemudian dulunya saya sangat fanatik dengan agama saya yang lama, sampai-sampai saya membenci yang namanya kekristenan. Bahkan orang tua saya pun sangat benci dengan kekristenan. Artinya, ya mereka di sana saling berhadapan rumah Kristen sama Islam, tetapi yang namanya Kristen mereka nggak suka, gitu loh. Sampai-sampai saya pun saya pun berteman dengan orang Kristen itu jarang ya. Artinya nggak seperti orang itu yang harus harus nginap atau apa gitu di orang Kristen gitu. Tapi ya sama saya kemarin nggak seperti itu. Bapak ngelarang kita untuk dekat dengan orang-orang Kristen. Ya. Jadi ketika ketika saya menggebu-gebu dengan keislaman saya, dengan sampai-sampai saya memang benar-benar mempelajari tentang syariat Islam, yang memang benar-benar saya mempelajari tentang lebih dalam lagi tentang ilmu sholat, ilmu zikir, kemudian tentang yang lain-lainnya juga. Jadi saya benar-benar dulunya sangat-sangat mencintai agama saya yang lama. Nah, sehingga pada waktu tahun 2013 sebelum saya berangkat lagi ke Surabaya untuk mondok, itu di tahun 2013 itu saya bermimpi didatengin sama satu sosok yang berjubah putih. Jadi jubahnya ini nggak ada kancing-kancingnya ya. Jadi jubah yang dilingkar, kemudian ada penutup kepalanya. Di situ datang ngeletakin cahaya yang ada di tangan kanannya ini di atas kepala saya. Bangun dari mimpi itu, ada rasa tenang, ada rasa damai sejahtera. Ya, ada rasa sukacita gitu loh. Tetapi saya melupakan daripada hal itu. Saya pikir kalau di Muslim itu kan itu oke lah, itu sosok malaikat atau sesuatu yang atau ulama yang datang untuk memberitahukan sesuatu atau menciptakan suasana hati yang sangat gembira. Nah, saudaraku semuanya, kadang kita tidak habis pikir ya, melihat kesaksian-kesaksian yang selalu ditampilkan oleh Manuk Bulu ini. Dan rata-rata atau secara keseluruhan para murtadin yang sering kita lihat itu narasi yang dibangun atau alur cerita yang mereka bawa itu hampir sama semuanya ya. Seperti halnya cerita perempuan ini tadi, di awal dia mengaku adalah seorang muslim yang fanatik, kemudian juga bersekolah di pesantren dan menjalankan segala syariat Islam katanya ya. Namun kita kemudian tidak ada melihat satu pembuktian apapun tentang apa yang dipelajarinya. Kemudian juga kita tidak ada melihat bahwa perempuan ini menunjukkan dahulunya adalah seorang muslim yang beriman, yang mengakui kebenaran Islam, mengakui Tuhan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga kitab suci Al-Qur'an ya. Nah, kemudian perihal mimpi yang diceritakannya tadi ketika melihat sosok berjubah putih ya. Nah, itu justru membuktikan bahwa dia dahulunya bukanlah seorang muslim, karena dia mengatakan itu adalah petunjuk dari Tuhan atau
kiai yang mendatangi untuk memberikan petunjuk terhadap dirinya. Nah, ini tidak ada di dalam ajaran Islam ya. Karena kita sangat paham bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memperbaiki atau merubah orang tersebut kepada yang lebih baik, atau sebaliknya Allah Subhanahu wa taala ingin menyesatkan, maka cukup dengan membolak-balikkan hati manusia itu sendiri tanpa harus memperlihatkan sesuatu ataupun memperdengarkan suara apapun juga yang notabene jelas tidak bisa kita pastikan atau buktikan tentang hal tersebut ya. Justru kita pahami apabila ada hal-hal yang datang atau kita dengar, maka itu bisa dipastikan adalah iblis yang menyaru, yang dijadikan sebagai alat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan atau menguji orang tersebut ya. Oke, kita lanjut lagi. Tetapi ketika selang 2 minggu kemudian datang lagi dengan penampakan yang sama, dengan seperti itu sosok yang sama, tetapi dia meletakkan cahaya itu di seluruh tubuh saya. Ketika pada saat saya bangun dari mimpi itu, bangun dari tidur, itu yang saya rasakan tuh bercampur aduk sampai saya meneteskan air mata. Kemudian tiba-tiba saya merasakan satu kerinduan yang luar biasa. Saya tidak tahu itu, oh ini rindunya kepada siapa ya, gitu loh. Sampai membawa kepada tangisan yang benar-benar rindu serindu-rindunya. Tetapi waktu itu saya pikir, apakah saya bisa merasakan rindu kepada sosok yang hadir di mimpi saya atau seperti apa? Kayak gitu. Ketika saya berangkat lagi ke Surabaya, ingatan tentang hal itu saya lupakan dan saya tidak benar-benar mencari tahu dan semuanya tidak. Tetapi ketika saya 2014 saya balik lagi ke Gorontalo, tapi sebelumnya saya ke Palu dulu, ke Mama dulu. Karena waktu itu Mama domisilinya, tempat tinggalnya sekarang itu ada di Palu ya, ada di Palu. Next saya ke Palu dulu, habis Palu baru saya ke Gorontalo. Ya, selang waktu itu udah 2014 ya, 2014. Kemudian di tahun 2014 saya melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian 2016 akhir ya, saya waktu itu lagi sibuk-sibuknya bikin satu reuni akbar yang the first time reuni itu dibuat di kampung saya. Waktu itu reuni SMP ya, reuni SMP, dan saya waktu itu penginisiatif acara. Saking capeknya sampai-sampai saya lupa untuk waktu itu untuk membaca doa tidur ya. Yang waktu itu kalau nggak salah ya, saya lupa ingat doanya bismika Allahumma amutu wa ahya ya. Jadi saya nggak baca doa itu lagi. Next saya cuma bilang, aduh Tuhan saya capek, saya mau tidur gitu loh, saya mau istirahat gitu loh. Nah, semakin ke sini aroma ngibul dari perempuan ini semakin tercium baunya ya. Karena kita sudah dengar dari awal cerita yang disampaikan, ternyata itu tidak ada kesinkronan dengan apa yang barusan diucapkannya, yaitu doa sebelum tidur ya. Untuk membaca doa sebelum tidur yang ayatnya sangat pendek sekali, itu pun dia tidak mampu ya. Mungkin kita semua sudah dengarkan tadi bersama, dan kita juga semua tahu bagaimana doa tersebut. Yang benar adalah bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya. Jadi kemudian ayat yang begitu pendek, kok bisa-bisanya wanita ini menukar dengan kata-kata mengatakan bahwa dia capek dan mau tidur. Nah, ini kalau diukur kelengkapan atau panjang dari kata-kata serta ayat doa tidur tadi tidak jauhlah berbeda ya. Kemudian yang mengherankannya lagi, bahwa kalau memang dia ini adalah seorang muslim yang fanatik seperti yang diceritakannya di awal, mustahil ya
dia akan mengucapkan kata-kata yang malahan sering kita dengar dari orang-orang yang beragama Kristen. Nah, disinilah kemudian kejanggalan demi kejanggalan yang tentunya semakin kuat indikasi perempuan ini sedang melakukan suatu kebohongan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ketika saya merubahkan diri saya tidur, kemudian datang lagi sosok yang sama. Sosok yang sama, tetapi saat itu dia cuma datang, kemudian dengan cahaya yang luar biasa dari belakangnya, karena saking besarnya cahaya di belakangnya sosok ini, sampai wajahnya nggak kelihatan. Dan waktu itu datang itu 1 minggu 4-5 kali. Yang membuat saya benar-benar waktu itu terganggu tidur saya pastinya. Terganggu lah, ya kan? Loh, kok bisa ya? Gitu. Ini siapa sih sebenarnya kok bisa datang hampir tiap malam? Ya kan? 4-5 kali dalam seminggu. Loh, kok bisa datang sampai 4-5 kali? Ini siapa sebenarnya? Sampai setitik di mana karena waktu itu saya lagi reuni, berarti saya ketemu dong sama teman-teman SMP saya yang lama, ya kan? Berarti saya ketemu dong sampai sama teman-teman saya yang lama. Berarti ada yang Kristen dan semuanya. Nah, waktu itu saya ketemu si Frankie. Nah, si Frankie ya, Frankie Maramis ya, apa kabar? Ya, Frankie Maramis. Nah, waktu itu saya ke rumahnya. Kalau tidak salah waktu itu dia sebagai panitia penggalangan dana. Jadi saya jumpai dia, kemudian saya lihat di rumahnya ada gambar yang benar-benar gambar itu gambar Tuhan Yesus. Yang benar-benar gambar itu emang mirip sama yang ada di dalam mimpi saya itu. Saya tanya ke Frankie, Ki, nanya dong Ki, iya kenapa Li? Gitu kan? Iya kenapa Li? Itu yang di foto itu siapa? Oh itu gambar Tuhan Yesus kita. Nah, saya ngeledek dong, saya bilang, loh kok Tuhan kalian bisa digambar? Tuhan kita nggak bisa digambar, cuma tulisan doang, gitu loh. Tuhan kita nggak bisa digambar. Tuhan kita itu udah ada di dalam hati kita. Saya ngomong seperti itu, bisa dirasain gitu. Dimanapun kita berada, bisa kita rasain. Ya, mungkin karena dia punya kasih ya, teramat dalam. Yang saya tahu orang Kristen punya kasih yang sangat dalam. Karena memang itu teladan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, karena kasihnya karena dia punya kasih yang luar biasa, tapi dia ngomong begini, itu cuma gambar doang, kayak gitu. Ya, sosoknya hampir-hampir seperti itu. Emang kenapa? Ya, saya mimpi, saya bilang. Saya mimpi seperti itu sosoknya, saya bilang seperti itu. Nah, akhirnya ya si Frankie ini ngomong, loh, itu panggilan kayaknya, ya kan? Dia ngomong, itu panggilan. Coba aja kamu jalan-jalan dulu ke, jalan-jalan dulu ke, dia panggilnya Om ya. Sampai akhirnya saya diketemuin lagi sama namanya Pendeta Eka. Nah, situ ngobrol, sampai Pendeta Eka bilang, benar ini, benar yang kamu lihat, benar yang kamu rasakan gitu. Saya bilang, iya, saya makin penasaran dengan sosok ini, bahkan ada kerinduan yang mau mengenal dengan sosok ini, pribadi ini siapa? Jadi kemudian dia sharing dengan saya, dia kasih tahu tentang Yohanes 1 ayat 1 dan semuanya. Saya bilang, oh ya, benarkah? Saya bilang, nah, dengan pengetahuan Islam saya tentang Quran, tentang kitab saya yang lama, saya bilang ada sih, emang benar ada sifatnya Allah itu ada di Tuhan Yesus, ada di Tuhan Yesus. Sebagaimana sifat Allah yang waktu dia Allah ini mengambil tanah kemudian membentuk manusia, ditiup kemudian menjadi satu manusia. Saya bilang dalam Quran surat Al-Imran pun seperti itu. Jadi Isa Al-Masih ini ambil kemudian dibentuk dan jadi burung, tiup dan jadilah burung, kayak gitu. Oh sama ya. Saya pikir ini mungkin ada kesamaan dan semuanya. Saya pikir seperti itu. Tetapi kata ibu ini, dia bilang, coba aja kamu ikut aja dulu gitu kan, ikut aja dulu seperti apa, mungkin seperti kalau misalnya kamu ikut mungkin kerinduan kamu akan bakalan hilang. Nah, saya waktu itu ikut aja ya kan, ikut sampai
ibu ini bilang kita tidak maksain kamu, silakan, yang penting kita udah sampaikan tugas kita udah sampaikan, silakan gitu. Jadi saya ikut waktu itu, saya masuk ke satu gereja, jadi saya masuk ke gereja, ternyata saya adem ya, saya merasa tenang, nangis waktu itu, saya merasa nangis, saya nangis waktu itu, saya merasa tenang, saya bilang kok ada damai sejahtera ya di diri saya bilang, sampai akhirnya saya memutuskan, dan saya waktu itu tulis surat keterangan untuk saya dibaptis. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa setiap para murtadin yang ditampilkan oleh Manuk Bulu ini, setiap kali menceritakan alasan serta dasarnya menjadi murtad, itu alur cerita serta narasi yang dibangun secara keseluruhan hampir-hampir mirip ya. Nah, terbukti dengan video yang sudah kita dengar bersama tadi. Di awal dia mengaku adalah muslim yang fanatik, belajar tentang Islam, kemudian juga bersekolah di pesantren, itu hanyalah sebagai alasan belaka ya. Namun kemudian langsung berpindah dengan maksud tujuan yang ingin disampaikan, yaitu melalui penampakan atau mimpi melihat satu sosok yang berjubah putih yang sering kita lihat di gambar-gambar ya, atau yang diyakini oleh umat Kristen itu adalah sebagai Yesus. Nah, kalau kita sebagai umat muslim yang sudah paham, tentulah hal tersebut, apapun yang kita lihat di dalam mimpi ataupun penampakan secara langsung, maka itu bisa kita pastikan adalah makhluk halus alias iblis yang ingin menggoda atau menyesatkan manusia tersebut ke jalan yang sesat ya. Nah, begitu juga apabila kita mendengar suara-suara atau bisikan yang tidak jelas asal usulnya, maka mustahil juga kita memastikan itu adalah satu petunjuk yang datang dari Tuhan. Nah, tentu kalau kita yang berpikiran cerdas, kita akan mengevaluasi diri kita terlebih dahulu, apakah keimanan serta ketakwaan kita sudah mencapai level tingkat tinggi, yaitu level fana ya. Maka bisa jadi itu adalah datang dari Tuhan. Tetapi kalau belum, maka dipastikan itu adalah iblis yang ingin menyesatkan manusia itu sendiri. Nah, kemudian kenapa kita tidak mempercayai hal-hal yang seperti itu, seperti yang sering diceritakan oleh para murtadin odong-odong ini? Karena jelas ya bahwa indera penglihatan serta indera pendengaran kita itu seringkali menipu diri kita sendiri. Artinya fakta ini bisa dibuktikan ya, bahwa pandangan mata ataupun pendengaran itu seringkali salah dalam memastikan sesuatu yang ditangkap oleh indera tersebut. Jadi bagi kita umat muslim, kalau mendengarkan cerita seperti ini, tentu ini menjadi bahan hiburan ya, sekedar hiburan untuk bahan tawa kita semuanya, karena kita masih waras ya. Lain ceritanya kalau orang yang sudah tidak waras, tentu dia akan mengaminkan apapun yang diceritakan oleh para murtadin odong-odong ini. Nah, demikian saudaraku semuanya, insyaallah dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan dari hal-hal yang dapat mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.